Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal asdiqa. Kaifa halukum? Arju minkum bi khairin wa sihatin wa afiyah. Amin. Qabla an aqdumu hadhil madda, hayya bina nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal asdiqa, fi hadhil fursah sa'aqdumu ad-dirasi ad-darsani min sofil ashir tahtal maudu al-usrah wal bait. Hunaka sa'aqdumu an ad-darsani min sofil ashir tahtal maudu al-usrah wal bait. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari kelas 10 bahasa Arab materi kedua terkait al-usrah wal bait, itu keluarga dan rumah. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas terkait kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Yang pertama KD3. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu fungsi sosial teks, kemudian unsur bahasa, kemudian tindak tutur. Nah, yang pertama menjelaskan informasi tentang rumah. Jadi ketika memulai pelajaran, guru menjelaskan dahulu terkait fungsi sosial di informasi tentang rumah. Misal di rumah itu ada siapa, kemudian ada apa saja di dalam rumah itu, apa saja sih aktivitas atau percakapan yang terjadi di dalam rumah antar keluarga maupun saudara-saudaranya, yaitu ibu bapaknya atau paman atau bibinya begitu. Kemudian yang kedua, setelah memberikan pengantar terkait apa saja yang ada di rumah dan aktivitas apa saja yang terjadi di dalam rumah, guru memberikan terkait unsur bahasa. Jadi di sini dalam bab ini yang menjadi poinnya adalah mengingat tentang 49 mufradat terkait al-usrah wal bait. Jadi misalnya tentang usrah, bapak bahasa Arabnya adalah abun, kemudian ibu umun, kemudian paman abun, dan seterusnya. Kemudian terkait bait, al-bait, misal yang perabotan yang ada di rumah, misalnya meja yaitu maktab, kemudian ada buku yaitu kitabun, dan seterusnya. Nah, terkait mufradat-mufradat yang ada di dalam rumah ataupun siapa saja yang di dalam rumah, dalam bahasa Arabnya pun guru memberikan pengantar, guru memberikan stimulus agar murid mempunyai modal dalam mempelajari tahapan-tahapan selanjutnya dalam bab ini. Nah, kemudian mengubah bentuk kata kerja fiil sesuai dengan domirnya. Misalnya untuk domir perempuan itu menggunakan ya awalnya, misalkan yaf'alu. Nah, dia
sebuah teks bahasa, di sini kita harus bisa menunjukkan atau yang maksudnya tadi menunjukkan fakta yang didengar oleh siswa ketika diperdengarkan sebuah teks. Jadi siswa mampu memahami, setelah mendengarkan siswa mampu memahami dan mengungkapkan kembali apa sih yang hasil dari isi tadi, bagaimana memberikan pemahaman, memberikan maksud ulang yang menginterpretasikan teks tersebut. Jadi siswa dapat menguasai apa yang sudah didengarnya gitu. Nah, kemudian maharatul qiraah yaitu mengidentifikasi, mampu menunjukkan, melengkapi kalimat yang ada dalam sebuah teks. Nah, jadi misalnya gini, ada sebuah teks, kemudian siswa harus diarahkan untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang itu. Kemudian setelah siswa mampu mengidentifikasi atau mencari sendiri, kemudian siswa menunjukkan. Nah, setelah itu siswa mampu melengkapi kalimat yang disediakan yang menjadi latihan dalam sebuah teks. Setelah teks itu ada latihan semacam itu. Jadi sebagai bentuk aplikasi apakah siswa tersebut mampu memahami, mampu mengidentifikasi dan menunjukkan fakta apa saja yang terdapat dalam teks tersebut, begitu. Nah, kemudian siswa mampu melengkapi kalimat dengan domir yang tersedia. Nah, di sini tadi dalam KD3 itu kan siswa sudah dikenalkan dengan status atau tentang cara menggunakan domir dalam sebuah fiil. Nah, dalam teks maharoh qiraah di sini itu kan terdapat banyak sekali mufrodat yang menunjukkan atau kembali pada merujuk pada tema atau yang menjadi poin dalam unsur bahasa pada bab ini. Jadi siswa mampu menunjukkan, mampu mengidentifikasi, kemudian melengkapi dalam sebuah latihan itu, apakah itu menggunakan domir ya, atau menggunakan domir ta, atau menggunakan bentuk dua, menggunakan bentuk jamak atau tasniyah seperti itu. Nah, kemudian dalam maharoh alkitabah di sini mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, jadi terdapat beberapa kata, kemudian siswa diharapkan mampu mengurutkan sebuah mufrodat yang sudah diacap tadi menjadi satu kesatuan, menjadi kalimat yang mempunyai arti atau jumlah mufidah seperti itu. Nah, kemudian mampu mengembangkan kalimat menjadi paragraf. Jadi misalnya guru memberikan sebuah kalimat, contohnya askunu fi syari Siliwangi alladzi yuqaribu anil madrasah. Kemudian siswa mengembangkan kalimat itu menjadi sebuah cerita atau paragraf atau narasi yang menunjukkan terkait yang merujuk pada kalimat tersebut. Nah, kemudian setelah itu siswa juga mampu menyusun teks deskriptif tentang al-bayanat asy-syakhsiyah. Nah, jadi ini sebuah paragraf sederhana yang menjelaskan tentang perorangan-perorangan tersebut. Jadi siswa mampu membuat paragraf sederhana terkait keluarga atau rumah. Nah, yang terakhir maharatul kalam. Maharatul kalam di sini siswa diharapkan mampu melakukan dialog berdasarkan gambar. Jadi misalnya terdapat guru menyediakan gambar di sebuah proyektor misalnya. Nah, kemudian siswa mempraktekkan yang dalam gambar tersebut menjadi sebuah
pembicaraan. Jadi dia mampu mengimplementasikan sebuah gambar menjadi sebuah percakapan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, mampu mendemonstrasikan tindak tutur secara mandiri. Artinya tanpa ada petunjuk, tanpa ada gambar ataupun teks, siswa sudah mampu membicarakan terkait al-usroh wal bait dengan sendirinya. Artinya setelah pembekalan kosakata, kemudian juga unsur bahasa yang sudah dibekali, yang sudah diberikan, kemudian juga terkait maharatul qiraah, dia mampu mengidentifikasi, mampu menunjukkan, dan mampu menjelaskan kembali dari yang tadi indikator maharatul istima. Nah, di maharatul kalam ini praktek dari materi yang sudah disampaikan tadi diaplikasikan, sehingga tujuan pembelajaran, yaitu tujuan dari pembelajaran bahasa untuk mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan terrealisasi. Sedikit tentang pembelajaran bahasa Arab kelas 10 tentang al-usroh wal bait dari saya. Mohon maaf banyak salah kata dan kekurangan. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.